Kemarin pada tanggal 15 Desember kita digemparkan oleh statement dari Henry Cavill selaku pemeran dari Superman yang menyatakan jika dia sudah tidak akan berperan lagi sebagai Superman dalam universe baru yang James Gunn ciptakan. Dan hal tersebut tentu saja adalah hal yang sangat-sangat mengecewakan, terlebih lagi aktor-aktor lain seperti Ben Affleck juga dikabarkan keluar dari DC Universe. Dan karena berita tersebut, para fans DC kembali terpecah ke dalam dua kubu, yaitu kubu setuju dengan keputusan James Gunn dan kubu yang menolak keputusan James Gunn. So, langsung aja kita mulai ngobrolin DC kali ini yang kami sering beri judul Kenapa DCU Memang Harus Diribut. Pertama, cerita yang kecepatan. Keputusan Snyder untuk membuat Batman yang lebih tua dan nge-skip 20 tahun perjalanan Bruce Wayne sebagai Batman di film Batman vs Superman menurut Mr. A adalah keputusan yang buruk. Kenapa buruk? Karena Snyder juga menyelipkan poin yang sangat penting dalam time skip tersebut, yaitu kematian Dick Grayson di tangan Joker yang akhirnya menghancurkan rules yang telah Batman tetapkan, yaitu no killing rules. Tapi kita tidak pernah diperlihatkan sedikit pun bagaimana peristiwa tersebut terjadi selain perkataan Joker di film Justice League Snyder Cut dan visual dari baju Robin yang ada di Batcave. Dan tentu saja hal tersebut akan membuat orang-orang terutama fans Batman bertanya-tanya karena Batman tidak pernah melanggar kodenya bahkan setelah kematian Jason Todd di komik A Death in the Family. Dan bukan hanya itu, adaptasi dari event The Death of Superman yang ada di akhir film Batman vs Superman menurut Mr. A terlalu cepat untuk diadaptasi karena poin dari kematian Superman dalam seri tersebut untuk memperlihatkan kepada para pembaca atau penonton kalau Superman tidak se-overpower yang mereka kira. Namun, karena kita mendapatkan adaptasi tersebut di film kedua dari kontinuitas DCEU, tentu saja kita tidak bisa melihat poin utama dari seri tersebut karena kita hanya pernah melihat Superman mengalahkan Zod, dan bahkan di film tersebut yang juga mengadaptasi arc cerita dari The Dark Knight Returns, Superman berhasil dikalahkan oleh Batman. Kedua, karakterisasi yang melenceng. Film-film yang ada di Snyderverse atau DCEU memiliki banyak banget karakterisasi yang menurut Mr. A terlalu melenceng dari original source-nya. Seperti Superman yang dibuat dark dan pendiam, padahal di komiknya sendiri, Superman adalah orang yang bawel, naif, dan bahkan dia dipanggil sebagai boy scout atau anak pramuka karena sifat Superman memang seperti anak pramuka, yaitu ramah, sopan, ceria, dan lain-lain. Dan bukan hanya Superman, Batman juga tidak memiliki no killing rule dalam filmnya yang diklaim disebabkan oleh kematian dari Dick Grayson di tangan sang Joker. Dan bukan hanya mereka berdua, Aquaman yang seharusnya adalah orang yang serius dan keras kepala malah dibuat sebagai karakter yang fun. Dan kalau di sisi penjahat, Snyder membuat seorang Lex Luthor yang seharusnya narsistik tapi kalem menjadi orang yang sangat narsis dan malah terlihat seperti orang freak. Dan meskipun kita bisa memaafkan Jared Leto karena penampilannya di Justice League Snyder Cut, tapi jangan lupa kalau Joker Jared Leto pernah menjadi Joker terburuk saat penampilannya di film Suicide Squad. Dan selain dari karakter-karakter tadi, ada juga beberapa karakter dari film Bird of Prey, yaitu Cassandra Cain yang diubah menjadi bocah pencopet yang seharusnya Cassandra Cain di komik adalah seorang pembunuh terampil yang telah dilatih sejak kecil. Dan bukan hanya Cassandra Cain, Bird of Prey juga membuat Huntress menjadi orang yang kikuk dan Victor Zsasz diubah menjadi seorang pesuruh. Ketiga, visi Snyder yang melenceng. Keputusan untuk meribut DCEU dan tidak melanjutkan Snyderverse menurut Mr. A adalah sesuatu yang harus dilakukan karena visi Snyder bisa Mr. A katakan adalah visi yang melenceng. Buat kalian yang gak tahu visi awal Snyder setelah event Justice League, dalam wawancaranya dengan GQ.com, Zack Snyder menjelaskan dalam wawancara tersebut kalau setelah akhir event Justice League, Darkseid akan datang ke bumi dan Lex Luthor akan memberikan anti-life equation yang telah dipecahkan oleh The Riddler kepada Darkseid serta memberitahunya kalau dia membunuh Lois yang saat itu sedang hamil, maka Darkseid akan dapat mempengaruhi Superman dengan anti-life equation yang akan menjadikan Superman sebagai pelayan setianya.
Dan di penghujung visinya, Snyder menjelaskan kalau Batman akan berkorban demi Lois, dan setelah semuanya selesai berkat Superman yang tidak menjadi budak Darkseid dan Darkseid berhasil dikalahkan dalam perang besar, anak dari Lois dan Superman akan menjadi manusia biasa tanpa gen Kryptonite yang nanti akan menjadi Batman di masa depan. Nah, melihat visi awal dari Snyder tersebut, kita bisa menemukan beberapa hal yang Snyder taruh di sana melenceng dari original source-nya. Bukan berarti Mr. E terlalu berpaku dengan komik, tapi hal-hal yang Snyder taruh benar-benar terlalu berbeda jauh. Seperti The Riddler yang sangat jenius sampai bisa memecahkan anti-life equation, Lex Luthor yang sudi bersekutu dengan Darkseid, sampai anak dari Superman yang tidak memiliki kekuatan dan menjadi Batman di masa depan. Mungkin beberapa dari kalian akan menganggap jika ide tersebut adalah ide original yang bagus, tapi menurut Mr. A, ide tersebut adalah ide yang buruk setara dengan menaruh event Death of Superman di film kedua DCEU. Dan kalau ditanya kenapa Mr. A tidak setuju dengan ide tersebut, pertama, The Riddler diperlihatkan sangat jenius. Buat Mr. A yang sering lihat The Riddler adalah karakter yang agak konyol, tentu saja hal tersebut adalah hal yang mengejutkan, tapi mengingat kembali kalau The Riddler tidak masuk ke dalam top list orang terpintar di bumi, Mr. A mulai mempertanyakan hal tersebut karena selain berhasil mendapatkan anti-life equation, kubu Lex Luthor juga berhasil memecahkannya, dan orang yang memecahkannya adalah The Riddler. Dan meskipun ide tersebut bisa dimaafkan, tapi keputusan untuk membuat anak dari Superman menjadi manusia biasa, bukan setengah Kryptonian, adalah keputusan yang buruk atau kontroversial karena hal tersebut akan memutus garis keturunan Kryptonian di bumi. Dan aksi Lex Luthor yang bersekutu dengan Darkseid yang berniat menghancurkan bumi menandakan karakter tersebut adalah karakter yang bertolak belakang dari versi komiknya. Karena sebenci-bencinya Lex Luthor dengan Superman, tapi dia tidak akan membiarkan kalau ada orang yang berniat untuk menghancurkan dunia. Dan selain visi tadi, Snyder juga mengaku kalau baju Robin yang ada di Batcave bukanlah baju dari Jason Todd, melainkan baju dari Dick Grayson yang merupakan Robin pertama, yang tentu saja sangat bertolak belakang dari versi komiknya, sekaligus lebih menutup kemungkinan terbentuknya Teen Titans. Keempat, banyak cast DCEU yang keluar. Selain keluarnya Henry Cavill dari DCEU karena visi baru dari James Gunn, beberapa aktor lain DCEU juga memutuskan untuk keluar dari franchise tersebut, dan kebanyakan dari aktornya adalah aktor dari karakter sentral atau ikonik yang pernah hadir dalam DCEU. Seperti aktor dari Batman yaitu Ben Affleck yang keluar karena kritik pedas dan kecanduan alkohol, Ray Fisher pemeran dari Cyborg yang keluar karena ada masalah dengan Warner Bros, Jay-Z Eisenberg yang keluar karena kritik pedas akan aktingnya sebagai Lex Luthor, serta Jared Leto yang juga mendapatkan kritik pedas akan aktingnya sebagai The Joker. Dan selain beberapa nama yang Mr. E sebutkan tadi, pemeran dari Perry White, Killer Croc, Katana, serta pemeran dari General Calvin atau Martian Manhunter juga dikabarkan keluar dari DCEU. Dan poin terakhir, banyak plot filmnya yang jelek. Dari ke-12 film DCEU yang telah dirilis dari tahun 2013, 5 dari 12 film tersebut, yaitu Batman vs Superman, Suicide Squad, Justice League, Birds of Prey, dan Wonder Woman 1984, bisa dinilai sebagai film yang hancur secara cerita, apalagi buat kalian yang nonton di bioskop, walau hampir semua film tersebut, kecuali Birds of Prey, memiliki fight scene yang menurut Mr. E bagus, terutama Batman vs Superman. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kelima film tersebut adalah film yang menjadi andil utama dari hancurnya DCEU, yang diawali dengan dialog Martha di Batman vs Superman dan diperburuk oleh hancurnya film Suicide Squad. Dan meskipun DCEU telah diberi harapan oleh hadirnya film Wonder Woman, tapi DCEU kembali dihancurkan oleh busuknya Justice League. Dan lagi-lagi, setelah diberi harapan oleh dua film yang bagus yaitu Aquaman dan Shazam, DCEU dihancurkan kembali oleh busukan Birds of Prey dan boringnya film Wonder Woman 1984. Dan dari film-film tersebut, Mr. A menemukan beberapa inkonsistensi dan kejanggalan, seperti Wonder Woman yang bisa terbang di film Wonder Woman 1984 tapi terlihat tidak bisa terbang di film Batman vs Superman dan Justice League Snyder Cut, serta Wonder Woman yang mengaku telah meninggalkan umat manusia selama 1 abad di ending film Batman vs Superman, tapi di Wonder Woman 1984 yang bersetting di tahun 80-an, Wonder Woman masih terlihat menolong manusia.
Dan untuk kejanggalan, Mr. A menemukan sebuah kejanggalan di film Batman vs Superman di mana Batman masih dipercaya sebagai urban legend di Gotham walau Batman sudah beroperasi selama 20 tahun. Dan saat di film Bird of Prey, Batman juga nampaknya absen dari film tersebut dan mengabaikan Harley yang baru saja menghancurkan Ace Chemical Plant. Dan yang terakhir, ada amnesianya Darkseid setelah gagalnya dia mengambil alih bumi, walau bumi memiliki satu hal yang selama ini ia cari, yaitu anti-life equation. Dan dengan 4 poin tersebut, menurut Mr. A, James Gunn mengambil langkah tepat untuk meribut DCEU atau tidak melanjutkan Snyderverse, karena selain visi Snyder yang terlihat terburu-buru dan aktornya juga mulai menua, DCEU juga telah berantakan setelah dirilisnya Batman vs Superman. Dan video ini bukan bermaksud untuk menyudutkan atau menghina Zack Snyder, karena Mr. A akui kalau fight scene yang ada di film-film Snyder berhasil membuat Mr. A kagum, tapi Snyder memiliki kekurangan di bagian ceritanya. So, gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa marah-marah di kolom komentar. Thanks for watching. Saya Mr. A. Bye-bye.